Selamat pagi semuanya. Terkhusus kepada Ibu Putri Nurhalida selaku guru sejarah tingkat lanjut di SMA Negeri 21 Jakarta, serta kepada semua penonton yang telah mengklik video ini untuk belajar mengenai Perang Dunia yang Pertama. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Evandro Lionel. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 21 Jakarta dari kelas 11-7 dan nomor absen 6. Selamat menonton untuk pembahasan Perang Dunia yang Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 hingga 1918. Berawal dari pertikaian antara dua aliansi negara-negara yang ada di Eropa, yaitu Triple Alliance melawan aliansi Triple Entente. Aliansi Triple Alliance terdiri dari negara Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Namun Italia keluar dan diganti oleh Turki Utsmani. Mengapa Italia keluar? Karena Italia menerima tawaran sekutu yang menyatakan bahwa Italia akan menerima sebagian wilayah Austria dan sebagian wilayah Kekaisaran Ottoman setelah kekalahan Blok Sentral. Lalu kita lanjut ke aliansi Triple Entente yang terdiri dari negara Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat yang bergabung pada tahun 1917 sekaligus memberhentikan perang. Kita lanjut ke penyebab umum. Yang pertama, adanya persaingan industri dan kekuatan militer antara Jerman dan Inggris. Kekaisaran Jerman terbentuk setelah unifikasi di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck pada tahun 1871 yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah berbahasa Jerman setelah kemenangan dalam Perang Perancis-Rusia. Proklamasi terjadi pada 18 Januari 1871 di Balai Cermin Istana Versailles, di mana Raja Wilhelm I dinyatakan sebagai Kaisar Jerman yang pertama. Setelah penyatuan, Bismarck dan penerusnya melaksanakan kebijakan ekspansi untuk memperkuat posisi Jerman di Eropa. Pada awal abad ke-20, Jerman meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan dengan kenaikan hingga 73% antara tahun 1910 dan 1914. Kebangkitan kekuatan militer ini menimbulkan rasa terancam di kalangan negara-negara Eropa lainnya, termasuk Inggris yang saat itu telah mendominasi seperempat dunia. Akibatnya, negara-negara Eropa saling memperkuat angkatan bersenjata mereka dalam menghadapi potensi konflik yang semakin memanas. Lalu untuk penyebab umum yang kedua, yaitu merupakan etnosentrisme yang berlebihan. Etnosentrisme sendiri merupakan rasa kebanggaan yang berlebih terhadap etnis atau suku bangsa sendiri. Jadi orang Jerman melakukan unifikasi untuk menyatukan seluruh wilayah berbahasa Jerman dalam satu kekaisaran, dipicu oleh pengalaman melawan hegemoni Prancis dan keinginan untuk mengusir Prancis dari Eropa Tengah. Yang kedua itu ada orang Slav, berkeinginan agar seluruh etnis Slav, khususnya etnis Slavia Selatan, bergabung dalam satu negara. Terdapat paham pan-Slavisme yang muncul di kawasan Balkan dan berdampak pada konflik di Bosnia. Sekarang kita lanjut ke penyebab khusus mengapa Perang Dunia I dapat terjadi, yaitu penembakan Franz Ferdinand. Franz Ferdinand atau putra mahkota Kekaisaran Austro-Hongaria dibunuh di Sarajevo yang membuat Kekaisaran Hongaria marah besar. Franz Joseph, ayah dari Franz Ferdinand, menuding pembunuhan anaknya pasti didalangi oleh organisasi teroris yang disokong oleh para pejabat militer Serbia. Austro-Hongaria segera menargetkan amarahnya kepada Serbia yang dianggap bertanggung jawab terhadap pembunuhan anaknya. Peristiwa Rusia menarik diri dari perang. Rusia tidak menyelesaikan Perang Dunia I karena terjadi dua kudeta berdarah terhadap dinasti Romanov pada tahun 1917 yang menghasilkan kekuasaan Bolshevik. Mereka menentang keterlibatan Rusia dalam perang dan memprakarsai perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman pada 3 Maret 1918 yang mengakhiri keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut. Perjanjian ini mengharuskan Rusia menyerahkan wilayah Baltik, Polandia, dan Ukraina kepada Jerman, serta membayar ganti rugi. Akibatnya, Rusia kehilangan sekitar 1 juta kilometer persegi wilayah dan sepertiga populasinya. Perjanjian ini juga menjadi langkah awal menuju pembentukan Uni Soviet yang berhaluan komunis.
Kemudian Amerika Serikat memasuki perang yang dikarenakan oleh 3 hal ini. Yang pertama yaitu tenggelamnya kapal Lusitania. 7 Mei 1915, kapal Lusitania milik Inggris ditorpedo oleh kapal selam Jerman yang membawa ribuan penumpang termasuk 128 warga AS. Memancing kemarahan AS karena kapal tersebut adalah sipil dan tidak berperang. Yang kedua yaitu kebijakan kapal selam tak terbatas. Jerman mengeluarkan kebijakan kapal selam tak terbatas pada tahun 1915 yang memungkinkan mereka menyerang kapal sipil di kawasan Eropa dan Atlantik, menimbulkan kecaman dari negara-negara yang tidak terlibat dalam perang, termasuk Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu insiden telegram Zimmermann. 16 Januari 1917, telegram Menteri Luar Negeri Jerman kepada Duta Besar Jerman di AS yang disadap dan dipecahkan oleh intelijen Inggris, meminta Duta Besar Jerman untuk AS bekerja sama dengan Meksiko dalam mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah AS, membuat AS terancam dan memutuskan untuk bergabung di dalam Perang Dunia I.